Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang pertama ini, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan Indonesia yang akan dibahas khususnya mengenai sistem hukum di Indonesia itu seperti apa. Kalau di bagian 2, bagaimana sistem peradilannya. Nah, kita pahami dulu makna dari hukum dan karakteristiknya. Hukum itu diibaratkan sebagai pagar di kebun binatang. Jika tidak ada pagar, pengunjung itu tidak ada pagar gitu ya yang memisahkan pengunjung dengan binatang. Tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang gitu ya. Nah, intinya hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia itu aman dan damai. Begitupun bagaikan di kebun binatang, sehingga para pengunjung itu bisa menikmati gitu ya apa wahana di setiap kebun binatang gitu ya, tanpa perlu khawatir dengan adanya binatang buas gitu ya, karena adanya pagar. Lalu hukum itu diibaratkan itu, kalau menurut mitologi Yunani, lambangnya itu yaitu adanya Dewi Keadilan yang bernama Dewi Themis, yang digambarkan memiliki yang matanya tertutup, sebelah tangannya membawa timbangan yang setara, dan tangan lainnya membawa sebuah pedang yang turun ke bawah. Nah, Dewi itu perwujudannya kan seorang wanita, sosok wanita yang notabene itu makhluk yang nurani, yang luhur, secara filosofis mempunyai perasaan yang halus, sifat mencintai keindahan dan kelembutan. Nah, hukum ini tidak perlu ditakuti, karena sesungguhnya hukum itu memiliki sifat memelihara dengan nurani kemanusiaan. Maksudnya itu digambarkan sebagai sosok Dewi. Sedangkan digambarkan Dewi yang memiliki mata tertutup, maksudnya itu hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari, karena makna dari mata tertutup itu adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Di mata hukum yang tertutup, semua orang itu mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Sedangkan timbangan yang setara, yaitu maknanya adalah hukum tidak pernah memihak. Setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya itu sebelum hukuman dijatuhkan. Tidak ada si kaya dan si miskin, atau penguasa dan rakyat kecil. Semuanya itu apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan pedang yang terhunus ke bawah dimaknakan itu bahwa hukum itu bukan alat untuk membunuh. Pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir atau ultimum remedium, dan tidak digunakan sebagai pencegah awal atau premium remedium. Nah, karakteristik dari hukum itu adanya perintah dan larangan. Intinya hukum itu memiliki unsur yaitu sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hukum itu dibuat dan ditetapkan oleh lembaga resmi, dan hukum itu bersifat memaksa serta adanya sanksi-sanksi dalam hukum itu. Lalu kita akan pahami bahwa hukum itu karena luasnya dan cakupannya itu banyak, sehingga diperlukannya penggolongan dan klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Kita pahami dulu. Hukum itu berdasarkan sumbernya itu, yang pertama hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Kalau hukum kebiasaan itu yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Kalau traktat itu sumber hukumnya itu dari sebuah perjanjian antar negara. Kalau hukum jurisprudensi itu lahir karena adanya putusan hakim. Misalnya ada suatu perkara tapi belum diatur gitu ya dalam undang-undang, misalnya dalam suatu peraturan, maka hakim itu kan tidak boleh menolak bila adanya suatu perkara, diwajibkan gitu ya untuk mengurusnya. Nah, akhirnya muncullah peraturan dari
keputusan hakim. Nah, maksud dari jurisprudensi itu seperti itu. Lalu berdasarkan tempat berlakunya, adanya hukum nasional, internasional, asing, dan gereja. Kalau nasional ini berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Kalau nasional berarti Indonesia itu wilayah hukumnya itu berlaku secara nasional hanya di wilayah Indonesia saja. Kalau internasional itu yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Kalau hukum asing itu adalah hukum yang berlaku di negara atau wilayah lain gitu ya. Kalau misalnya negara Malaysia berarti hukumnya hukum Malaysia gitu ya. Yang berlakunya itu hanya di wilayah Malaysia saja. Kalau hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Lalu berdasarkan bentuknya nih, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi. Maksudnya dikodifikasi ini yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksananya. Misalnya kita undang-undang hukum pidana, kita undang-undang hukum perdata, dan kita undang-undang hukum dagang. Yang kedua ya, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Maksudnya itu meskipun tertulis tetapi tidak tersusun secara sistematis, tidak lengkap gitu ya, dan masih tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, yang masih terpisah-pisah lah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksana dalam penerapannya. Kalau hukum tidak tertulis itu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formil, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya sopan santun kepada yang tua kepada yang lebih tua, yang muda kepada yang lebih tua, itu adalah contohnya sopan santun gitu ya, menghargai yang lebih tua. Itu kan tidak tertulis gitu ya mengenai peraturan seperti itu. Lalu berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan waktunya itu adanya ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku sekarang, hukum resminya. Kalau yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif. Hukum negatif ini maksudnya itu hukum yang belum terbentuk, masih berupa rancangan atau berupa cita-cita. Itu maksudnya constituendum. Kalau constitutum itu yang berlaku, yang sering juga disebut dengan tata hukum, bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum, berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu berdasarkan cara mempertahankannya, adanya hukum material dan hukum formil. Hukum material ini maksudnya itu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua adanya hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Lalu berdasarkan sifatnya nih, sifat hukum itu memaksa. Maksudnya dari memaksa itu yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak gitu ya. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan gitu ya sanksinya. Lalu hukum yang mengatur maksudnya itu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain hukum yang mengatur hubungan antar individu. Biasanya ini adanya hukum perikatan atau hukum perjanjian, adanya di hukum privat atau perdata. Kalau tentang hukum yang mengatur ini, intinya ada misalnya contohnya membuat surat perjanjian gitu ya, saling mengikatkan gitu kan antar individu gitu. Lalu adanya berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Beda ya,
Hukum objektif dengan objek hukum itu beda. Kalau hukum objektif itu adalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Intinya itu adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kalau hukum subjektif itu yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif itu sering juga disebut dengan hak. Lalu berdasarkan isinya. Nah, yang terakhir nih, hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu adanya hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu, yaitu warga negara menyangkutkan kepentingan umum publik gitu ya. Hukum publik itu terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Kalau hukum pidana ini mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Sedangkan hukum tata negara itu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Kalau hukum tata usaha negara yaitu administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negaranya. Kalau hukum internasional yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Kalau hukum privat ini hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu yang lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terdiri atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Lalu yang kedua adanya hukum perniagaan atau hukum dagang. Hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan, dagang, dan sebagainya. Nah, itu yang kita pahami mengenai sistem hukum di Indonesia. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana lembaga peradilan itu, klasifikasinya, kompetensi sebuah lembaga peradilan, dan tingkat peradilan itu di Indonesia seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.